Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pinggiran kota ada sebuah desa padat penduduk yang ramai oleh aktivitas sehari-hari. Desa ini tampak sederhana namun penuh kehangatan. Setiap pagi suara ayam berkokok, bersahutan dengan langkah-langkah para pekerja yang bergegas menuju kota. Anak-anak kecil berlarian di gang sempit, tertawa lepas, sementara para ibu berbincang di warung kecil di sudut jalan. Meski sibuk, warga desa selalu menyempatkan waktu untuk menyapa satu sama lain. Semua terasa damai, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan di tempat ini. Matahari pagi menyinari desa, menampilkan rumah-rumah sederhana berderet rapi. Di depan sebuah warung kecil, beberapa ibu sedang berbincang sambil membawa belanjaan. Anak-anak bermain di jalanan tanah yang berdebu. Suasana terasa akrab dan ramah. Siang itu sebuah mobil berhenti di depan salah satu rumah di ujung desa. Keluarga kecil yang baru saja pindah dari kota turun dengan wajah penuh semangat. Mereka tampak antusias memulai lembaran baru di desa ini. Yasmin, gadis berusia 24 tahun, turun terakhir dari mobil. Ia memandangi rumah yang kini akan mereka tempati. Enggak seburuk yang kubayangkan, gumam Yasmin dalam hati. Meski ada sesuatu yang terasa aneh. Ibu yakin kita enggak salah pilih rumah? Tanya Yasmin, melirik ibunya yang sibuk mengatur koper di teras. Ibunya tersenyum kecil. Tentu saja, harganya cocok, suasananya tenang. Lagi pula, siapa yang enggak mau tinggal di desa sehangat ini? Ayah menutup pintu mobil sambil tertawa. Kamu cuma butuh waktu buat terbiasa, Yasmin. Setelah membereskan barang, Yasmin mulai menjelajahi rumah. Ada lorong panjang yang menghubungkan ruang tengah dengan kamar-kamar di bagian belakang. Udara di dalam terasa sejuk meski jendela-jendela terbuka lebar. Di salah satu sudut lorong, Yasmin menemukan pintu kecil yang terlihat sedikit berbeda dari yang lain. Ia mencoba membukanya, tapi terkunci. Mungkin gudang atau tempat penyimpanan, pikirnya. Yasmin, bantu ibu di dapur sebentar, panggil ibunya dari kejauhan. Yasmin menghela napas, melirik pintu kecil itu sekali lagi sebelum berbalik. Iya bu, sebentar. Yasmin berjalan menyusuri lorong dengan tangan menyentuh dinding kayu yang terasa dingin. Pintu kecil di ujung lorong tampak terkunci dengan gagang besi tua yang berdebu. Cahaya matahari sore masuk samar-samar melalui jendela, menciptakan bayangan panjang di lantai. Malam pertama di rumah baru terasa sunyi. Yasmin berbaring di kamarnya yang masih dipenuhi kardus. Angin malam berhembus lembut melalui celah jendela, membawa suara jangkrik yang bersahutan dari luar. Di tengah kantuk yang mulai menyergap, Yasmin merasa mendengar sesuatu, seperti suara langkah pelan di luar kamarnya. Mungkin ayah atau ibu, pikirnya. Namun saat ia membuka pintu dan mengintip ke lorong, hanya ada kegelapan yang menyambutnya. Ibu, Yasmin memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap di pikirannya. Yasmin duduk di tepi tempat tidur, matanya menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Lorong di luar kamar terlihat gelap dan kosong, dengan lampu redup di ujungnya. Bayangan samar bergerak cepat di sisi lorong, tapi menghilang sebelum Yasmin menyadarinya. Keesokan paginya, Yasmin berjalan ke warung kecil di ujung jalan untuk membeli sarapan. Beberapa warga yang sedang berkumpul di sana tampak terdiam saat melihatnya. Seorang wanita tua yang duduk di bangku dekat warung menatap Yasmin lama sebelum berkata dengan suara rendah, "Kalian menempati rumah itu?" Yasmin mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya bu, kenapa memangnya?" Wanita tua itu menggeleng pelan, seolah ragu untuk berbicara lebih jauh.
Gak apa-apa, cuma kamu harus hati-hati aja, nak. Yasmin berdiri di depan warung dengan kantong belanja kecil di tangannya. Wanita tua berkerudung lusuh menatapnya dengan ekspresi waspada. Warga lain tampak berbisik pelan di sudut, sesekali melirik ke arah Yasmin. Siang itu Yasmin kembali ke rumah membawa belanjaan dari warung. Saat melangkah masuk, ada sesuatu yang terasa berbeda, lebih sunyi dari sebelumnya. Ia meletakkan belanjaan di dapur dan berjalan ke ruang tengah. Udara terasa lebih dingin, meskipun matahari bersinar terik di luar. Yang aneh, pintu kecil di ujung lorong yang kemarin terkunci, kini sedikit terbuka. Aneh, kemarin aku coba buka, rasanya terkunci. Gumam Yasmin pelan, alisnya berkerut. Yasmin berdiri di tengah ruang tamu yang sepi, membawa kantong belanja. Lorong panjang di belakangnya terlihat suram, meski sinar matahari masuk dari jendela. Pintu kecil di ujung lorong tampak sedikit terbuka, mengundang rasa penasaran. Didorong rasa ingin tahu, Yasmin melangkah mendekat dan mendorong pintu itu perlahan. Di baliknya, ada tangga kayu sempit yang menurun ke ruangan bawah tanah. Debu menempel di dinding batu yang lembab, aroma apek menusuk hidungnya. Yasmin berdiri di depan pintu kecil dengan tangan di gagang pintu. Tangga kayu yang sempit menurun ke ruang bawah, tanah yang remang-remang. Sebuah peti kayu besar berdebu terletak di pojok ruangan. "Apa ini ruang penyimpanan?" bisik Yasmin. Ia melangkah hati-hati menuruni tangga. Saat Yasmin berjalan mendekati peti itu, telinganya menangkap suara samar, seperti bisikan. Suara itu terdengar lembut, tapi kata-katanya tak jelas. Jantung Yasmin berdebar, ia menoleh ke arah tangga, memastikan dirinya sendirian. Namun suara itu seolah berasal dari dalam peti. Tidak mungkin, Yasmin berbisik, tangannya gemetar di udara. Yasmin berlutut di depan peti kayu dengan ekspresi tegang. Cahaya redup dari celah lantai menerangi ruangan yang lembab. Bayangan tipis seolah bergerak di sudut matanya. Malam harinya, Yasmin tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan peti di ruang bawah tanah. Ia mencoba mengabaikannya hingga terdengar ketukan halus di jendela kamar. Saat Yasmin melongok keluar, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di halaman. Wajahnya pucat dan matanya menatap lurus ke arahnya. "Kamu siapa?" tanya Yasmin pelan, membuka jendela sedikit. Gadis itu tak menjawab, ia hanya berbisik lirih, "Jangan buka peti itu." Yasmin di dalam kamar, duduk di tepi ranjang dengan wajah cemas. Keesokan paginya, Yasmin terbangun dengan rasa gelisah. Ia bergegas keluar kamar, ingin memastikan bahwa gadis tadi malam benar-benar ada. Namun, di halaman yang basah oleh embun, hanya ada jejak kaki kecil yang berakhir di depan pintu kecil di lorong. "Jejak ini, apa mungkin ini jejak dia?" gumam Yasmin dengan napas tertahan. Wajah Yasmin terlihat tegang, tangannya mengepal di sisi tubuh. Malam berikutnya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Yasmin mencoba mengabaikan perasaan aneh yang membayangi pikirannya. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Namun tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara aneh terdengar dari lorong, seperti suara langkah kaki ringan yang bergerak pelan menuju pintu kecil itu lagi. "Siapa yang berjalan malam-malam begini?" Yasmin berbisik pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegang. Yasmin bangun dari tempat tidur. Selimut menutupi tubuhnya hingga dada. Matanya terbuka lebar, menatap ke arah pintu kamar. Lorong gelap terlihat dari celah pintu yang sedikit terbuka. Bayangan samar seperti kaki kecil melintas perlahan di luar kamarnya. Rasa penasaran mendorong Yasmin untuk bangkit. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu kamar dan melangkah ke lorong. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kecil. Udara terasa lebih dingin dan bulu kuduknya meremang. Yasmin menelan ludah, mencoba menenangkan diri sebelum tangannya menyentuh gagang pintu itu. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini."
gumamnya pelan. Yasmin berdiri di lorong gelap, mengenakan piyama. Wajahnya tegang namun tekad terlihat jelas di matanya. Tangan Yasmin terulur ke arah gagang pintu kecil yang tertutup rapat. Cahaya lampu kamar yang redup memantulkan bayangannya di dinding lorong. Saat Yasmin membuka pintu kecil itu, tangga menuju ruang bawah tanah terlihat jelas. Ia menyalakan senter dan perlahan menuruni tangga kayu yang berderit. Namun sesuatu membuatnya terhenti. Peti kayu di sudut ruangan yang kemarin tertutup, kini sedikit terbuka, seolah ada yang baru saja membukanya. Siapa yang membuka ini? Suaranya nyaris tak terdengar, gemetar karena cemas. Yasmin menuruni tangga dengan senter di tangan. Cahaya menerangi ruangan bawah tanah yang lembab. Peti kayu besar di sudut tampak sedikit terbuka, menimbulkan rasa ngeri. Bayangan Yasmin tampak membentang di dinding batu yang kasar. Dengan napas tertahan, Yasmin mendekati peti itu dan membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya ia menemukan tumpukan benda-benda tua, boneka lusuh, buku usang, dan sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit. Saat jari-jarinya menyentuh liontin itu, tiba-tiba udara di sekelilingnya terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Apa ini? Kenapa terasa aneh sekali? Yasmin bergumam, alisnya berkerut. Yasmin berlutut di depan peti. Tangannya menggenggam liontin berbentuk bulan sabit yang berkilau aneh di bawah cahaya senter. Wajah Yasmin menunjukkan ekspresi bingung dan waspada. Di latar belakang, bayangan samar tampak sekilas di sudut gelap ruangan. Saat Yasmin keluar dari ruang bawah tanah, ia melihat ibunya berdiri di ujung lorong. Wajah ibunya terlihat pucat. "Ada apa, Bu?" tanya Yasmin, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Namun ibunya tak menjawab. Mata ibunya hanya terpaku pada liontin di tangan Yasmin. "Ibu, kenapa diam saja?" Suara Yasmin bergetar. Dengan suara pelan dan kaku, ibunya akhirnya berkata, "Letakkan kembali liontin itu, sekarang juga." Yasmin berdiri di lorong dengan liontin di tangannya, terlihat bingung dan takut. Cahaya lampu lorong berkedip samar, menciptakan suasana mencekam. Yasmin terpaku di tempat. Ia memandang liontin di tangannya, merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun tatapan tajam ibunya membuatnya ragu. "Ibu kenapa? Apa ibu tahu sesuatu tentang ini?" tanya Yasmin perlahan, mencoba memahami kekhawatiran di wajah ibunya. Ibunya tidak langsung menjawab. Napasnya terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang selama ini dirahasiakan. "Kamu menemukan itu di mana, Yasmin?" Suara ibu terdengar serak, nyaris berbisik. "Di ruang bawah tanah, di dalam peti," jawab Yasmin jujur. Ibu Yasmin terlihat cemas, kedua tangannya gemetar. Ibunya menghela napas panjang sebelum akhirnya bicara. "Dulu, sebelum kita membeli rumah ini, ada keluarga lain yang tinggal di sini. Mereka punya seorang anak perempuan kecil." Suara ibu bergetar, seolah mengingat sesuatu yang menakutkan. "Tapi dia menghilang tiba-tiba, dan sejak itu rumah ini kosong selama bertahun-tahun." "Apa, Bu? Menghilang? Bagaimana bisa?" Yasmin merasa dadanya sesak, pikirannya berputar cepat. Ibu tidak tahu detailnya. Warga di sini jarang membicarakannya. Tapi, katanya, ada sesuatu di rumah ini yang tidak pernah benar-benar pergi. Jawab ibu, suaranya nyaris bergetar. Yasmin duduk di meja makan bersama ibunya, liontin masih tergenggam di tangannya. Wajah ibunya tampak gelisah, sorot matanya menghindari tatapan Yasmin. Cahaya lampu dapur terasa lebih redup, bayangan mereka membayang di dinding. Setelah itu Yasmin beranjak pergi ke kamarnya, tetapi rasa penasaran membuatnya sulit memejamkan mata. Liontin bulan sabit itu diletakkannya di meja samping. Saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu kecil di lorong. Ketukan itu semakin lama semakin jelas. "Tidak, pasti cuman angin,"
bisik Yasmin berusaha menenangkan dirinya. Namun, saat ia memejamkan mata lagi, suara lain terdengar, seperti langkah kaki kecil yang mengitari kamarnya. Yasmin mencoba mengabaikan suara itu, tetapi tiba-tiba udara di dalam kamar menjadi dingin membeku. Ia merasa ada sesuatu di dekatnya. Dengan napas tertahan, ia menoleh perlahan. Dan di sana, di ujung tempat tidurnya, berdiri seorang gadis kecil berambut panjang dengan gaun lusuh. Matanya kosong, dan di lehernya tergantung liontin yang sama seperti milik Yasmin. "Kau, siapa?" Suara Yasmin bergetar, nyaris tak terdengar. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya menatap liontin di tangan Yasmin dengan ekspresi sedih. Yasmin duduk di tempat tidur dengan wajah pucat dan mata membelalak ketakutan. Liontin di tangan Yasmin dan di leher gadis itu bersinar samar, seolah terhubung. Yasmin mencoba menguasai dirinya meskipun jantungnya berdetak kencang. Ia mengulurkan liontin itu, berharap bisa menghentikan kehadiran gadis misterius tersebut. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, gadis itu berbisik pelan, suara lemah namun jelas di telinga Yasmin. "Tolong, kembalikan liontin itu." Yasmin duduk di tempat tidur, tangannya masih terulur, dengan liontin yang berkilau di genggamannya. Sosok gadis kecil perlahan memudar menjadi bayangan kabur di tengah ruangan. Udara di kamar tampak berkabut tipis, menciptakan suasana mencekam. Tanpa pikir panjang, Yasmin langsung pergi ke lorong itu untuk mengembalikan liontin ke tempatnya. Setelah Yasmin mengembalikan liontin itu, ruang bawah tanah itu tiba-tiba bergetar. Ketika Yasmin hendak keluar, pintu itu tiba-tiba menghilang. Dan kini, Yasmin terjebak di dalam ruangan itu.